Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kembali saya ingin membagikan renungan. Biar renungan saya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih hamba masih diberi kesempatan untuk membagikan renungan. Biar renungan ini menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Urapi hambamu percaya, biar pengurapan-Mu itu yang mengajarkan hamba dan juga mengajarkan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan hari ini saya ambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Renungan hari ini saya beri tema damai sejahtera Allah. Tahukah Bapak atau Ibu dan saudara sekalian bahwa sumber dari banyaknya penyakit itu justru bukan dari virus atau bakteri, melainkan dari stres. Para dokter memberitahu bahwa gejala sakit secara fisik tertentu sifatnya adalah psikosomatis. Psikosomatis artinya tekanan dalam pikiran dan emosi, membuat tubuh bereaksi secara negatif. Jadi psikosomatis itu adalah tekanan dalam pikiran dan emosi, membuat tubuh bereaksi secara negatif. Sejujurnya saya sendiri pernah mengalami akan hal itu. Begitu saya mengalami tekanan dalam pikiran di level tertentu, tiba-tiba saja asam lambung saya naik. Saya mengamati berulang kali bahwa asam lambung saya naik bukan karena mengkonsumsi jenis makanan tertentu, tapi ketika saya mengalami tekanan dalam pikiran saya. Jika sudah dalam situasi seperti ini, maka saya memutuskan untuk rehat sejenak. Sebab itu merupakan alarm bahwa beban pikiran saya sudah overload. Dari stres dan beban pikiran yang berlebihan, muncullah penyakit asam lambung, menimbulkan ruam, imun tubuh menjadi lemah, dan jadi orang yang sakit-sakitan. Walau demikian, ada kabar baik yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui bacaan hari ini, bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Sesungguhnya ini adalah obat sekaligus vitamin. Jadi sesungguhnya ini adalah obat. Damai sejahtera Allah itu adalah obat sekaligus vitamin yang terbaik bagi jiwa kita. Terlebih lagi, damai sejahtera yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ingat, damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga itu akan memelihara hati dan pikiran kita yang tadi kita baca, yaitu ayat yang 7. Melampaui segala akal artinya dalam situasi sesulit apapun yang menurut pikiran manusia kita sangatlah berat, tapi damai sejahtera yang diberikan Yesus lebih besar dari beban kita. Saya berdoa, kita semua memiliki kesehatan yang prima. Doa saya supaya kita semua memiliki kesehatan yang prima. Namun, jika hari ini kita sedang sakit dan gampang sakit, jangan-jangan kita mengalami gejala
psikosomatis. Kalau kita sedang sakit atau gampang sakit, jangan-jangan mengalami gejala psikosomatis. Sebab itu, izinkanlah damai sejahtera Yesus mengangkat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan beban pikiran yang selama ini menyesakkan jiwa kita. Jadi biar damai sejahtera itu mengangkat. Yang pertama ketakutan, kedua kekhawatiran, ketiga kecemasan, yang keempat beban pikiran yang menyesakkan jiwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika kita mengalami damai sejahtera Allah, maka rasakan betapa kesehatan kita berangsur-angsur pulih dengan sendirinya. Ingat, ketika kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, maka rasakan betapa kesehatan kita berangsur-angsur pulih dengan sendirinya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian mau mengalami damai sejahtera Allah? Kalau mau, mari buka hati. Buka hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan izinkan damai sejahteranya Allah mengalir memenuhi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari buka hati, izinkan damai sejahtera Allah mengalir memenuhi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Biar damai sejahtera yang diberikan Yesus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu, kalau mereka mengalami sakit, mereka mengalami tekanan, mereka memiliki ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, beban pikiran yang menyesakkan jiwa mereka. Bapa, hamba minta biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan. Hamba minta damai sejahtera-Mu penuhi mereka. Penuhi mereka. Penuhi mereka. Penuhi mereka. Sehingga biar damai sejahtera-Mu yang mengubah dan mengangkat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, beban pikiran, semua diangkat oleh damai sejahtera-Mu. Biar damai sejahtera-Mu menguasai seluruh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan. Lawat Tuhan Yesus, lawat. Lawat dengan damai sejahtera-Mu. Saya percaya biar damai sejahtera-Mu itu memulihkan kesehatan mereka. Sehingga damai sejahtera-Mu itu yang melampaui segala akal menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi mereka semua yang mendengarkan renungan hari ini. Terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.